Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Maryunida, NIM 19591217, Program Studi Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah IAIN Curup. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal PTK saya yang berjudul Upaya Meningkatkan Keterampilan Berbicara Siswa dengan menggunakan metode diskusi kelompok kecil pada pembelajaran bahasa Indonesia, materi masalah yang terjadi di lingkungan sekitar kelas 3 Miss Gupi Curup. Di dalam proposal ini terdiri dari 3 bab, yaitu bab pertama pendahuluan, bab kedua landasan teori, bab ketiga metode penelitian. Langsung saja kita mulai dari bab 1, pendahuluan. Latar belakang masalah dalam proses pembelajaran berbicara yang berlangsung di dalam kelas masih kurang. Dilaksanakannya pembelajaran berbicara bahwa banyak anak yang masih takut dan tidak percaya diri. Oleh karena itu, semua siswa tidak mendapatkan kesempatan mengemukakan pendapatnya di dalam kelas. Sewaktu siswa yang ingin berbicara, ia masih merasa takut atau kurang percaya diri. Apabila diberi tugas menanggapi atau mengutarakan pendapat mengenai suatu masalah yang sedang dibahas di depan kelas. Pada umumnya, siswa yang tidak berani tampil tersebut adalah siswa yang mengalami beberapa masalah sewaktu tampil berbicara, seperti takut, lupa, dan grogi sewaktu berbicara di depan teman-temannya. Siswa yang aktif berpendapat adalah siswa yang mempunyai keberanian lebih dibandingkan dengan siswa yang lainnya. Keberanian dalam mengemukakan pendapat yang berbeda-beda tersebut disebabkan oleh potensi keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara mereka relatif bervariasi. Ada sejumlah siswa yang sudah mampu menyatakan keinginannya menanggapi dan mengungkapkan pendapatnya pada suatu masalah yang sedang dibahas secara lancar. Ada yang belum mampu menyatakan pendapatnya secara runtun, dan beberapa aspek yang harus dikuasai oleh seorang pembicara yang baik menunjukkan bahwa pembelajaran berbicara selama ini berjalan kurang kondusif. Hal ini dapat dilihat dari kurangnya minat dan serta keaktifan siswa dalam mengikuti pembelajaran berbicara. Siswa yang belum lancar berbicara tersebut dapat disertai dengan sikap siswa yang pasif, merasa takut salah dan malu, atau bahkan kurang berminat untuk berlatih berbicara di depan kelas. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa Indonesia, khususnya pembelajaran keterampilan berbicara di kelas 3 ini dibutuhkan perbaikan yang dapat mendorong siswa secara keseluruhan agar aktif dalam menanggapi atau mengemukakan pendapatnya di dalam kelas dengan menggunakan metode diskusi kelompok kecil yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk dapat mengungkapkan pendapatnya di hadapan teman-temannya secara berkelompok dan menjadikan kelompok sebagai sarana yang efektif dalam belajar, yang dimana sebagian anak masih kurang percaya diri dengan diskusi kelompok besar. Dengan adanya diskusi kelompok dalam lingkup yang kecil, anak lebih percaya diri, di mana mereka menganggap bahwa diskusi ini merupakan seperti membicarakan pelajaran dengan teman-temannya. Identifikasi masalah. Dari latar belakang permasalahan di atas atau yang sudah kita bahas tadi, permasalahan yang berhubungan dengan penelitian antara lain diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, siswa tidak aktif dalam berdiskusi. Yang kedua, siswa yang pasif lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Yang ketiga, kurangnya keterampilan berbicara karena tidak percaya diri berbicara di dalam kelompok besar atau ruang lingkup kelas. Rumusan masalah.
Dari latar belakang permasalahan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana penggunaan metode diskusi kelompok kecil dalam meningkatkan keterampilan berbicara siswa pada mata pembelajaran Bahasa Indonesia, materi masalah yang terjadi di lingkungan sekitar kelas 3. Maka tujuan penelitian ini adalah untuk yang pertama yaitu untuk meningkatkan siswa agar aktif dalam berdiskusi, dan yang kedua yaitu untuk meningkatkan siswa agar sering berbicara di depan kelas. Yang untuk ketiga adalah untuk meningkatkan rasa percaya diri untuk berbicara di dalam kelas. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. Secara teoritis, dan ini diharapkan dapat berkontribusi pada teori pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Secara praktis, bagi sekolah dapat menjadi sumbangan yang bermanfaat bagi sekolah, terutama dalam rangka perbaikan proses pembelajaran yang diterapkan di sekolah sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan sekolah. Bagi guru, meningkatkan kinerja guru karena dengan metode diskusi kelompok kecil dapat mengefektifkan waktu pembelajaran berbicara. Metode diskusi kelompok kecil sebagai sarana untuk memotivasi siswa agar lebih aktif dalam kegiatan pembelajaran berbicara. Bagi siswa, dapat meningkatkan kualitas pembelajaran berbicara siswa, memberikan pengalaman belajar yang menarik dan berkesan pada siswa sehingga siswa mampu mengonstruksi berbagai keterampilan berbicara dengan baik. Bagi peneliti ini diharapkan berguna sebagai bahan penelitian lanjutan yang sesuai dengan permasalahan, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam meningkatkan keterampilan berbicara. Landasan teori keterampilan berbicara. Kemampuan atau keterampilan berbicara adalah kemampuan mengungkapkan gagasan, pendapat, dan perasaan kepada pihak lain secara lisan. Ketepatan pengungkapan gagasan, pendapat, perasaan sebaiknya didukung oleh penggunaan bahasa yang secara tepat, dalam artian sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran pengujian keterampilan berbicara sebaiknya mempertimbangkan komponen gagasan, pendapat, dan perasaan yang diungkapkan dan komponen kebahasaan yang digunakan. Tujuan berbicara. Tujuan utama dari berbicara adalah untuk berkomunikasi. Agar dapat menyampaikan informasi dengan efektif, sebaiknya pembicara betul-betul memahami isi pembicaraannya. Di samping itu juga harus dapat mengevaluasi efek komunikasinya terhadap pendengar. Jadi bukan hanya apa yang akan dibicarakan, tetapi bagaimana mengemukakannya. Hal ini menyangkut masalah bahasa dan pengucapan bahasa tersebut. Evaluasi keterampilan berbicara. Evaluasi hasil pembelajaran yang baik adalah evaluasi yang menelaah hasil belajar siswa, yaitu untuk mengetahui tujuan yang telah dicapai siswa. Belajar tidak mungkin efektif kalau tidak diketahui tercapainya tujuan. Artian keterampilan berbicara. Berbahasa Indonesia. Pada prinsipnya, bahasa Indonesia merupakan sebuah fakta sosial, sarana komunikasi dan pendekatan pembelajaran bahasa dan sastra yang digunakan sehingga keduanya itu saling terkait. Bahasa Indonesia merupakan sarana komunikasi dan sastra merupakan salah satu hasil budaya yang menggunakan bahasa sebagai alat kreativitasnya. Sedangkan pada sisi lain, bahasa dan sastra Indonesia sebaiknya diajarkan kepada siswa melalui pendekatan tertentu. Metode diskusi ini merupakan metode atau cara yang dapat diupayakan untuk meningkatkan kerjasama antar siswa agar saling membantu, saling pengertian antar mereka dengan memberi suatu masalah untuk didiskusikan. Dalam kegiatan tersebut, mereka dapat saling tukar pengalaman, saling tukar informasi, sehingga semua siswa dapat aktif dalam belajar. Diskusi kelompok memiliki kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihannya itu diskusi kelompok kecil itu yang pertama
hasil keputusan kelompok ini lebih kaya atau berasal dari berbagai sumber gitu. Yang kedua yaitu adalah anggota kelompok sering dimotivasi oleh kehadiran anggota kelompok lain. Yang ketiga yaitu adalah anggota-anggota yang pemalu lebih bebas mengemukakan pendapat dan pikirannya dalam kelompok kecil. Dan yang keempat yaitu adalah anggota kelompok ini lebih merasa terikat dalam melaksanakan keputusan kelompok karena mereka terlibat di dalam proses pengambilan keputusan. Nah, yang kelima yaitu diskusi kelompok dapat meningkatkan pemahaman terhadap diri sendiri maupun pemahaman terhadap orang lain, yaitu meningkatkan kemampuan individu untuk berinteraksi. Kekurangan diskusi kelompok kecil ini yang pertama, banyak anggota kelompok yang kurang memahami tugasnya dalam kelompok sehingga banyak siswa yang melapor. Oleh karena itu, guru perlu memonitor mereka gitu. Yang kedua yaitu dapat memboroskan waktu, terutama jika terjadi hal-hal negatif seperti pengarahan yang kurang tepat, pembicaraan yang berlarut-larut, penyimpangan yang tidak ditegur, jadi penampilan yang kurang baik gitu. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu adalah apabila dalam kelompok ada perbedaan pendapat dan terjadi perselisihan, maka tidak ada dan di situ tidak ada penegasan. Metode penelitian. Lokasi dan waktu penelitian ini dilakukan di Miss Gupi, kelas 3 yang berada di Kota Bengkulu, Kabupaten Rejang Lebong pada semester 2 di bulan April 2022. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas atau sering disebut PTK dengan menggunakan model Chemnitz dan MC-Taggart. Penelitian ini dilaksanakan untuk memperbaiki kondisi pembelajaran serta meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan selanjutnya yaitu adalah subjek dan objek penelitian. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 3 serta guru bahasa Indonesia yang mengampu mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas tersebut. Adapun yang menjadi objek penelitiannya adalah keterampilan berbicara pelajaran bahasa Indonesia. Sumber data. Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer adalah data berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang disajikan sampel dan dalam penelitiannya dapat direkam atau dicatat oleh peneliti. Primer adalah penelitian ini adalah siswa kelas 3 dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh penelitian dengan cara membaca, melihat, atau mendengarkan. Dalam penelitian ini, data sekunder yang terhimpun dari instansi terkait berupa dokumen keterampilan berbicara kelas 3 pada pembelajaran bahasa Indonesia. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk lebih jelasnya dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama adalah observasi. Metode observasi ini digunakan untuk mengetahui upaya meningkatkan keterampilan berbicara siswa dengan menggunakan metode diskusi kelompok kecil pada pembelajaran bahasa Indonesia di kelas 3. Yang selanjutnya yaitu adalah wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara sebagai alat pengumpul data secara langsung dengan guru dan siswa. Untuk memperoleh data yang lebih akurat mengenai upaya meningkatkan keterampilan berbicara siswa dengan menggunakan metode diskusi kelompok kecil, baik itu perencanaannya, pelaksanaannya, hingga hasilnya. Yang selanjutnya yaitu adalah dokumentasi. Dokumentasi pendokumenan pengarsipan dan pengabdian peristiwa penting dengan film, gambar, tulisan, dan sebagainya. Sebagai dokumen, metode ini digunakan untuk mengetahui data tentang keseharian aktivitas siswa.
aktivitas pembelajaran bahasa Indonesia. Teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian ini kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, penelitian sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai sampai telah diperoleh data yang dianggap kredibel. Baiklah teman-teman, terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.